Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil video wawancara mini riset kami. Nama saya Putri Nabilah. Nama saya Maharani, NPM 1903110310. Berhubung suasana pandemi dan hanya beberapa yang satu lokasi dengan komunitas yang diwawancarai, maka yang melakukan wawancara tersebut beberapa dari teman sekelompok kami, yang satu kota dengan yang diwawancarai. Nama saya Khairani Amini. Nama saya Prajala Yubiharahap. Nama saya Alhamin Hidayatullah. Nama saya Muhammad Alexander. Saya Muhammad Indra Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Kehadiran kami di sini, Bang, abang tahu lah, sebagai mahasiswa pasti banyak tugas kan gitu kan. Nah, salah satunya tugas kami adalah mini riset, Bang, menginterview salah satu komunitas. Komunitas. Jadi kami dengar komunitas yang abang pegang ini sangat menginspirasi bagi anak-anak muda. Nah, komunitas seperti apa, Bang, yang abang jalankan itu? Sebelumnya terima kasih ya kepada mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNSU ya. Jadi komunitas yang saya bersamai gitu ya, itu adalah komunitas Sobat Quran Medan. Sobat Quran Medan. Nah, komunitas ini adalah suatu perkumpulan di mana di dalamnya ada banyak anak muda yang bergerak karena niatan untuk dakwah Al-Quran, kecintaan terhadap Al-Quran, yang ingin mendakwakan agar para masyarakat itu gemar juga bersama-sama dengan Al-Quran. Dalam artian adalah agar masyarakat itu cinta dengan Al-Quran. Nah, kami juga memiliki yang namanya UNTU ya, yaitu Gerakan Sahabat Pecinta Al-Quran. Nah, itu jelas yang mengenai komunitas Sobat Quran Medan. Nah, di sini juga kami memang masih dalam lingkup Medan ya, karena memang ya gerakannya sifatnya komunitas, jadi belum besar ya, masih dalam lingkup Medan saja. Jadi asal mula ide untuk membuat komunitas itu? Nah, kalau ide sendiri, kami pernah melaksanakan kegiatan yang namanya Daku Adventure ya. Itu petualangan bersama Al-Quran yang diselenggarakan oleh PPPA Darul Quran Medan pada tahun 2018. Itu di air terjun Tongkat di Langkat. Nah, itu challenge-nya adalah mereka yang ikut kegiatan tersebut gratis, dibuat gratis, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah menghafal Al-Quran surah As-Saff. Itu ada 14 ayat di dalam Al-Quran. Nah, kami semua yang tergabung di situ dan mengikuti pelatihan selama 3 hari 2 malam, ngecamp di situ ya, kemah di dekat air terjun di situ, hutan-hutan situ kan, sembari menghafal surah As-Saff dan hafal Al-Quran lainnya. Nah, setelah di akhir kami dilakukan yang namanya pembayatan semacam janji ikrar agar kami itu senantiasa menjadi penghafal Quran. Nah, wadah kami semua itu diberikan nama yang namanya Sobat Quran Medan. Jadi wadahnya berasal dari sebuah kegiatan petualangan bersama Al-Quran. Nah, jadi kawan kami semua di situ kumpul menjadi satu komunitas namanya Sobat Quran Medan. Nah, terus berlanjut sampai tahun 2019 kami melaksanakan double adventure lagi, yang kedua, bertambah lagi generasi, bertambah lagi kader-kader anggota di Sobat Quran. Sekarang makin bertambahlah anggota Sobat Quran Medan. Nah, sampai sekarang ini kami belum melaksanakan kaderisasi karena memang ada pandemi di tahun 2020 kan. Tapi sekarang juga masih belum begitu. Alhamdulillah terkait dengan anggota cukup banyak yang aktif ya. Ya walaupun aktif itu namanya juga komunitas ya. Kalau aktifnya komunitas ini kan nggak kayak organisasi karena nggak mengikat gitu kan. Jadi kita lebih kepada kecintaan, kesadaran untuk kita bisa berdakwah di jalan Al-Quran. Kalau misalkan tadi yang abang sebut Darul Quran itu sebuah organisasi? Nah, kalau Darul Quran itu lembaga. Itu udah jelas dan hukumnya ya itu nasional. Kita cuma di bawah naungan mereka saja. Ya. Nah, jadi kami pun ada pertanyaan juga, pertanyaan khusus mahasiswa ini yang kami catat gitu kan. Nah, jadi salah satu pertanyaannya, apakah tim yang abang pimpin benar-benar sejalan dengan visi komunitas tersebut?
Alhamdulillah sejauh ini rekan-rekan di Hizbul Quran Medan ya semua sejalan. Kenapa begitu? Karena memang dari awal kita sudah dibersamai, sudah berada dalam satu wadah, memiliki fondasi yang kuat, sama-sama kecintaan akan Al-Quran. Gak ada paksaan di situ, semua bergabung, ikhlas berjuang dengan Al-Quran. Makanya ketika kita punya visinya juga sesuai dengan hati seluruh anggotanya, ya semuanya sejalan. Gitu. Kalaupun ada ya paling ketika di jalan punya aktivis lain, contohnya seperti pekerjaan, ada yang sudah menikah, tentunya fokus mereka sudah nggak di komunitas lagi. Tapi walaupun kayak gitu, yang namanya hati untuk tetap cinta sama Al-Quran, tetap bergerak dengan Al-Quran, tetap ada. Yakin dan percaya insya Allah tetap ada pada seluruh anggota. Ya walaupun memang belum bisa aktif lagi seperti dulu di komunitas gitu, karena memiliki fokus yang masing-masing. Tapi intinya gerakan itu tetap ada dalam dirinya, yakin dan percaya insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya Bang, sudahkah Abang memastikan bahwa tim Anda memiliki pemahaman tentang perencanaan strategis dan apakah mereka selaras dengan lingkungan sekitar? Insya Allah seluruh anggota itu paham ya terkait dengan perencanaan kita, karena memang dari awal kita sudah memiliki fondasi yang kuat. Bahkan ketika kita merumuskan satu kegiatan, suatu kebijakan, ya kita semuanya ya kumpul, ada melakukan rapat, ya bahkan di grup juga kita saling komunikasi. Jadi alhamdulillah semuanya ya insya Allah semua terencana, kita upayakan sampai semua ke kawan-kawan. Kalaupun nggak tersampaikan, ya kami juga ada di grup kan, itu semua hasil rapat, semua kebijakan kami sampaikan di grup juga. Jadi insya Allah ya secara garis besar ya semua anggota itu paham gitu. Jadi apa sih terkait dengan lingkungan sekitar? Ini Bang, maksudnya itu kayak misal perencanaan itu selaras nggak dengan apalagi lingkungan itu ada membuat sebuah ini kan komplain atau bagaimana gitu dengan adanya aktivitas dari komunitas Abang? Alhamdulillah kalau apa ya lingkungan sekitar semuanya mendukung, karena memang ini kegiatan positif, kita nggak merugikan orang lain, malah orang-orang sekitar kita senang, malah mendukung agar ini terus berkembang seperti itu. Kami pernah melaksanakan kegiatan di masjid ya, sebulan sekali kegiatan maghrib, nginap di masjid, melaksanakan kegiatan menghafal Quran, ya challenge di Al-Quran dari maghrib sampai pada subuh, ya itu rata-rata BKM-nya, jemaahnya itu mendukung, bahkan mereka yang ngasih kita donasi juga seperti makanan, snack, gitu, ya pokoknya mendukung lah, karena ini kegiatan positif. Bahkan kami ketika pergi lagi ngadakan kegiatan ya yang kedua dapat pencarian di Langkat itu ya alhamdulillah respon warganya mendukung, bahkan mereka anak-anaknya juga gitu, orang tuanya juga benar-benar mendukung, nampak menunjukkan keceriaannya, ketulusannya akan kegiatan Sobat Quran Medan ini. Makanya ketika ini positif, memberikan manfaat, gak merugikan orang lain, yakin dan percaya di sekitar pasti akan mendukung. Itu dari segi kegiatannya. Kalau dari segi personalnya, namanya juga kegiatan Al-Quran kan, bawaannya kan positif aja, baik aja ya, pasti yakin dan percaya seluruh anggota pasti diterima di lingkungan sekitar, karena memang yang disebarkan adalah kegiatan yang positif, yang merugikan orang lain. Pertanyaan selanjutnya mungkin kawan saya bisa melanjutkan. Apakah di dalam organisasi Abang memahami peran dan tanggung jawab para anggota dalam mencapai perencanaan strategis di komunitas Abang? Tentunya saya memahami bahwasanya setiap rekan ya anggota di komunitas saya ini, organisasi ini ya, Sobat Quran Medan, semuanya memiliki peran untuk menjawab, saya paham itu. Karena memang ya nggak mungkin kita bisa berjalan sampai sekarang ini kalau kita nggak paham peran tanggung jawabnya. Tentunya nanti kita bisa buyar lah kan begitu kan. Nah kita juga ada melakukan namanya evaluasi ketika rapat ya, bagaimana perkembangan, bagaimana kendala, bagaimana misi kita selanjutnya. Jadi semuanya saling komunikasi, jadi semuanya sama-sama paham. Bahkan kalau nggak tahu ya ditanya. Bahkan kalau kawan-kawan nggak ada kabarnya ya kita yang bertanya selaku pimpinan, gimana kabar, gimana persiapan, gimana perkembangan, apa aja kendala. Pokoknya ya kita memiliki peran di situ. Intinya komunikasi. Ketika komunikasi sudah terbangun, ya kita percaya pasti semua akan dapat berjalan dengan baik. Gitu. Selanjutnya apa rencana Abang untuk mengembangkan komunitas ini di masa depan, Bang? Nah, menurut rencana kita memiliki rencana yang besar ya.
tentunya karena ini kegiatan positif wadah, itu aja kuncinya. Ketika ini kegiatan positif wadah, kita harus membesarkannya. Paling seminimnya itu jangan sampai mati atau jangan sampai berhenti kegiatan positif. Nah, langkah pertama sih pasti kita harus melakukan kaderisasi ya, karena memang kita nggak bisa terlepas daripada kaderisasi. Agar apa? Agar regenerasi kita tetap ada. Karena kita nggak mungkin nih, saya dan juga kawan-kawan yang sekarang sedang berjuang, nggak mungkin selamanya di komunitas ini saja. Pasti kan membutuhkan yang namanya kader-kader baru, para anggota baru, generasi baru. Nah, itu perlu kita bina, itu perlu kita lahirkan, itu perlu kita didik, itu perlu kita berikan pemahaman agar mereka nanti bisa menunjukkan estafet kepemimpinan dengan baik. Nah, selain itu kita juga udah mencanangkan visi jauh ke depan. Apa itu? Sejauh ini memang visi kami belum terlalu besar ya, yakni gerakan 1000 pemuda penghafal Quran. Itu gerakan kita, insya Allah udah kita niatkan di tahun 2019 ya, 1000 pemuda penghafal Quran. Dan semua visi itu, semua kader ya, semua anggota ya, itu udah kita sampaikan. Nah, kegiatan-kegiatan kita juga melahirkan itu. Dalam artian setiap kami melakukan kegiatan harus ada minimal ya 1-2 orang itu ya tertarik komitmen untuk menghafal Quran. Jadi bertambah terus ya, dan seterusnya. Kami juga punya harapan, punya visi ya. Biasanya Sobat Quran Medan ini nggak cuma di Medan saja, tapi juga ada di daerah-daerah. Nah, kalau untuk di daerah itu alhamdulillah ya, di semua itu sudah ada namanya Sobat Quran Aksumawi. Tapi itu memang bukan naungan kita ya, karena kita sistemnya belum ada manajemen yang seperti itu, belum ada manajemen yang cukup baik terkait dengan gerakan ini. Tapi yang Sobat Quran Aksumawi itu binaan dari Sobat Quran Medan juga dulunya. Para foundernya itu ada 2 orang, yaitu suami istri luar biasa. Ketika kegiatan di Langkat itu, kita ngecamp di situ tuh suami istri ikut gitu, ngapal Quran surah As, ngapal Quran di hutan gitu kan, di bawah terjun. Nah, ketika selesai kegiatan ya, mereka aktif beberapa waktu saja di Sobat Quran Medan, mereka balik ke daerahnya, mereka mendirikan yang namanya komunitas Sobat Quran Aksumawi. Nah, ini juga harapannya bisa terus kita kembangkan. Ya tentunya butuh proses dan butuh pembinaan berlanjut kepada seluruh anggota. Itulah visi sekilas ya, sederhana. Karena masih awal kan, 2018, baru 3 tahun berjalan ya. Yaitu apakah Anda memiliki perencanaan komunikasi strategis dalam menetapkan tujuan komunikasi yang menggunakan tujuan sasaran yang selalu dianggap? Maksudnya perencanaan untuk menjalin komunikasi gitu ya. Ya. Ya tentunya kita pasti punya perencanaan ya, agar komunikasi itu dapat masuk ke seluruh anggota ya. Ya pastinya kita menjalin komunikasi, kita kan ada media sosial. Nah, itu sih media kita utama untuk menjalin komunikasi tersebut. Ya selanjutnya memang ya kita bisa bertemu langsung. Tapi memang karena kondisi kita sifatnya komunitas, kita jaraknya juga jauh dari rumah masing-masing, ataupun jauh dari base camp gitu ya. Kalau kita organisasi di kampus kan pusatnya kan di kampus, jadi tiap hari mungkin bisa ketemu. Nah, kalau kita kan tidak, kita kan komunitas ada di daerah lain, bahkan kita ini kan terdiri dari beberapa kampus ya. Jadi kalau untuk komunikasi pasti harus melakukan media, yang melakukan kontak, telepon, media sosial dan sebagainya macamnya, baru kita bisa menjalin komunikasi. Walaupun begitu ya, dalam menjalin komunikasi kita dapat mengupayakan agar komunikasi itu dapat efektif dan berjalan dapat diterima, tentunya dengan penyampaian yang baik disertai dengan akhlak yang baik yang tidak menyinggung perasaan. Karena apa? Karena kita nggak jumpa nih, kita kan jarang jumpa. Tentunya kalau melalui media kita khawatir salah chat, khawatir ada perasaan ataupun pemikiran yang aneh gitu kan. Itu kan menjadi suatu hal yang fatal kalau kita hanya ngasal. Makanya kita harus hati-hati dalam bermedia sosial, harus berhati-hati dalam menjalin komunikasi via media sosial ini. Begitu. Yang penting kita tetap mengutamakan akhlak yang baik, tujuan yang baik, agar penyampaian juga baik. Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Atau ada yang kurang begitu sudah? Untuk itu sudah jelas. Nah, jadi ada satu pertanyaan, yaitu apakah budaya yang Anda miliki dapat membangun perilaku yang benar dan menjadi landasan untuk mencapai hasil? Ini budaya saya gitu. Saya selaku pimpinan. Ya, alhamdulillah sejauh ini ya kita udah hampir 3 tahun. Budaya yang saya bagus itu alhamdulillah budaya yang positif, itu budaya yang dapat diterima. Karena memang lagi-lagi kita jangan sampai lari daripada visi awal kita, yakni visi Quran tadi, visi cinta Quran tadi, visi sahabat Quran tadi. Karena kita itu berdiri, kita itu ada karena memang visi awal yang itu adalah
kecintaan terhadap Al-Quran ya. Makanya saya selaku pimpinan gitu kan, selaku ketua gitu kan, ya harus tetap menjadi teladan itu. Budaya Quran itu harus kita bangun sehingga kita diterima. Nanti kalau tiba-tiba saya menjadi teladan yang buruk, budaya yang saya bangun atau budaya yang saya kembangkan bukan budaya Quran lagi, tentunya kawan-kawan akan meninggalkan komunitas ini. Sudah apa? Karena sudah lari daripada visi di awal. Padahal yang membangun kita di awal itu kan visi Quran tadi. Maka sampai akhirnya visi Quran itu harus tetap terwujud. Nah, kalau mau berbeda-beda dia harus itu hanya sekedar inovasi saja. Tapi tujuan utamanya tetap Al-Quran mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah budaya yang dibangun di Sobat Quran ini. Tetap budaya Quran. Apapun aktivitas kita. Nah, di Sobat Quran ini kita ada banyak lintas keilmuan, lintas profesi ya. Kita ada yang dokter gigi ada, bidan ada, guru ada, apalagi pengajar ada, musik rumah tafis ada, pelajar ada, pebisnis ada, pengusaha ada, banyak gitu ya. Akademisi juga ada, calon dosen juga ada. Jadi kita banyak lintas profesi. Nah, ini semua kan harus ada budaya yang mengikat. Kan nggak mungkin ada dokter gigi, ada pebisnis, ada apalagi itu, ada dosen gitu kan. Nah, ini kan budayanya berbeda-beda. Makanya harus ada budaya yang mengikat. Itu adalah budaya Quran. Nah, budaya itu kita bangun dari awal hingga akhir. Amal aktivitas kita insya Allah ketika budaya itu tetap berjalan dengan baik, tetap dikelola dengan baik, saya percaya pasti akan tetap diterima oleh seluruh anggota. Ini ada pertanyaan yang akan Ya bang, pertanyaan selanjutnya itu apakah tim yang abang pimpin ini memiliki nilai, keterampilan, dan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi serta individu setiap anggotanya? Alhamdulillah, terkait dengan nilai yang kita percaya namanya juga bisa awal Al-Quran pasti nilainya cukup baik ya, rapat juga baik, namanya juga secara umum baik, karena memang namanya juga Al-Quran ya, dasar dengan nilai yang baik pasti memiliki nilai juga yang baik. Terkait dengan keterampilan, kita juga ada beberapa divisi ya di komunitas ini, ada di bagian PR, ada di bagian kaderisasi, ada di bagian media, ada di bagian usaha, ada di bagian keuangan, ada di bagian administrasi. Jadi alhamdulillah memiliki para anggota ya memiliki keterampilan yang masing-masing. Kami juga yang saya katakan kan lintas profesi ya. Jadi pastinya memiliki keterampilan masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengikat semua itu dengan budaya Quran sehingga semua dapat terkoordinir dengan baik. Terus yang terakhir Apakah dari mereka itu dapat bertanggung jawab terhadap organisasi? secara umum memiliki tanggung jawab, secara umum bertanggung jawab. Ya walaupun memang akhir-akhir ini ya karena memang kondisi pandemi, kemudian ada kondisi kesibukan lain ya, karena memang kita kan anggotanya rata-rata mahasiswa ya, sudah ada yang skripsian, wisuda, ada yang bekerja, bahkan juga ada yang sudah menikah. Jadi memang sekarang ini kondisi tanggung jawab sudah semakin agak kendur ya. Ini saya sambil lagi memang kondisi sekarang ini sudah agak semakin kendur karena memang faktor itu. Jadi walaupun seperti itu kita semua masih tergabung dalam satu grup ya. Insya Allah masih menjalin komunikasi sehingga memang tanggung jawab masih bisa dilakukan seperti itu. Cumanya memang tanggung jawabnya memang sudah agak semakin kendur karena memang terkait dengan fokus tadi, fokus kegiatan pekerjaan sepertinya memang sudah nggak fokusnya lagi di situ, sehingga kita memang sekarang ini Sobat Quran butuh yang namanya regenerasi, butuh kaderisasi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini, namanya ini saya perlu sampaikan juga ya, namanya komunitas itu kita ini nggak ada perjanjian yang mengikat, sifatnya hanya lebih kepada komitmen kita masing-masing. Dan kita orang-orang ini juga awalnya nggak kenal, lokasi kita juga jauh-jauh. Jadi memang kalau untuk kita bersatu dan bertahan itu agak cukup sulit. Tapi alhamdulillah sampai 3 tahun ini kita sudah mampu bertahan dalam komitmen. Ya walaupun sekarang ini saya akui kita cenderung agak kendur tanggung jawabnya karena memang fokus tadi yang sudah mulai fokus lain bukan lagi di komunitas ini. Makanya pandemi juga kan. Makanya kita di Sobat Quran Medan ini sekarang ini butuh yang namanya kaderisasi dan regenerasi agar tanggung jawab pun diemban kepada mereka yang lebih layak dan siap menerima sehingga komunitas dapat terus bertahan dan dapat mengembangkan visi-misinya. Yang pertanyaan terakhir nih bang,
apakah Anda memiliki infrastruktur, manajemen program, dan pendekatan manajemen proyek yang efektif dalam komunitas tersebut? Nah, karena kita sifatnya komunitas, tentunya pendekatan kita pendekatan sederhana saja ya. Kita pendekatan nggak ribet-ribet. Jadi yang pertama pendekatan apa tadi? Yang pertama itu memiliki infrastruktur Oke. manajemen program. Oke. Terkait dengan infrastruktur infrastruktur sederhana saja ya. Kita nggak ribet-ribet. Namanya juga komunitas. Infrastrukturnya komunikasi lah, HP ke media kita itu infrastruktur kita untuk menjalin komunikasi ya. Kemudian untuk berkumpul kita paling tempat kita ada basecamp ya. Basecamp kita itu di kantor PPP ada ukuran Medan. Itu di Jalan Karya Kasih di Johor ya, itu kantor kita. Jadi infrastruktur kita juga kalau kita mau kumpul atau kadang kita kumpul juga di rumah sobat Quran, rumah anggota ataupun di musola, masjid itu basecamp kita juga kadang kita kumpul di sana, di sini. Jadi bebas kita mau di mana saja, nggak terikat gitu ya, dan lebih fleksibel gitu ya. Terkait dengan infrastruktur. Kalau infrastruktur yang lain ya, namanya juga kita komunitas, kita nggak ada badan hukumnya, kita juga bukan organisasi profit ya. Karena sifatnya kita sebuah organisasi dakwah berdasarkan komitmen, tentunya kita belum ada manajemen program yang harus harus baik sekali, tidak seperti itu. Tapi walaupun kayak gitu, yang namanya manajemen dasar ya kayak fungsi manajemen itu ya planning, organizing, lagi actuating and controlling, fungsi-fungsi tersebut insya Allah kita berdayakan dengan baik gitu. Walaupun ada lagi yang namanya infrastruktur lainnya, mungkin dana ya, uang ya, juga kita juga mendonasi, sifatnya lebih menggerakkan sedekah dan sebagainya macamnya. Baiklah, itulah hasil video wawancara kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.